problem of methods, di mana anggota kelompok kami yang pertama adalah Ibu Fadilah dengan NIM 99179240033 dan yang kedua adalah saya sendiri Prof. Risa 99179240040. Baik, sebelum kita melanjutkan presentasi kita, izinkan kami memutarkan sedikit video untuk Bapak Ibu semuanya. Silakan Bu Fadilah. Terima kasih Bu Hani. Izin Prof untuk memutar videonya dan teman-teman. Bisa di slideshow nggak ya biar lebih lebar? Bu Risa, maaf Bu, bisa di slideshow Bu? Izin Bu Fadilah, boleh di slideshow Bu Fadilah? Jadi 2 bulan ya, 2 bulan langsung. Saya nggak masalah ngejar tanggal bodoh aku bulan. Kalian ngejar November aja. Siap. Klik ya, jadi Oke, ini tujuan diadakannya seminar progres. Baik, kalian terima kasih. Kalian menjadi bergabung. Nggak ada suaranya ya, Ibu? Oke, ini pengantar saja Pak. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya Pak. Sebagai ini saja. Oke, pengantar saja. Baik Bu Fadilah, cukup Bu Fadilah izin. Oke, Terima baik. kasih. Singkat saja. Oke, baik Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, kami akan menjelaskan bagaimana filsafat ilmu dan problem of methods ya. Kita mengetahui bahwa filsafat adalah ilmu yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu dan memiliki peranan yang sangat penting di dalam aspek kehidupan manusia. Nah, kita mungkin sudah membahas di beberapa pertemuan ini ya Bapak Ibu ya, yang terakhir kemarin bagaimana filsafat kaitannya dengan agama dan lain sebagainya macam ya. Jadi di sini kita akan membahas bahwa pada intinya filsafat adalah studi tentang kebijaksanaan yang berusaha memahami hakikat dari realitas pengetahuan dan eksistensi. Nah, salah satu fungsi utama dari filsafat adalah membantu memecahkan masalah, baik masalah dalam konteks individu maupun dalam konteks sosial. Oke, selanjutnya Bu Dila. Nah, lalu filsafat dengan berbagai cabang dan pendekatannya memiliki peran yang sangat penting, Bapak Ibu ya. Nah, apa saja peran filsafat? Yang pertama itu adalah perannya melalui analisis kritis. Jadi sebentar ya, Bapak Ibu ya, sebentar. Ya. Peran filsafat dalam memecahkan masalah yang pertama adalah memecahkan masalah melalui analisis kritis. Nah, artinya apa? Artinya filsafat mendorong kita ya untuk menganalisis masalah secara mendalam dan kritis ya, memeriksa asumsi-asumsi dasar dan mempertanyakan sudut pandang yang ada. Ini mampu mengidentifikasi akar masalah dan mencari solusi yang mendasar. Kalau kemarin kita berbicara bahwa filsafat dan agama, bahwa ketika seorang memahami agama, salah satu hal yang mereka pahami adalah bahwa agama itu berupa doktrin ya, yang kadang-kadang kita tidak menganalisis secara mendalam, tapi agama itu dilandasi dengan kepercayaan. Nah, berbeda dengan filsafat bahwa filsafat itu dalam memecahkan masalah biasanya kita menganalisa secara mendalam ya permasalahan-permasalahan dan secara kritis. Lalu yang kedua adalah pengembangan kerangka etis. Nah, maksudnya adalah cabang etika dalam filsafat menyediakan pedoman untuk menentukan apa yang benar dan salah, Bapak Ibu semua. Membantu dalam mengambilan keputusan yang etis dan situasi kompleks seperti masalah lingkungan, masalah teknologi, dan lain sebagainya macamnya. Jadi, kita pahami bahwa salah satu cabang ilmu filsafat
ada pedoman bagi kita untuk menentukan apa yang benar dan apa yang salah. Nah, di situ poin pentingnya, poin kedua ini Bapak Ibu. Yang ketiga adalah pemahaman metafisik. Nah, di mana filsafat metafisika mungkin merenungkan pernyataan atau pertanyaan mendasar mengenai realitas ya, eksistensi dan hakikat manusia. Nah, pemahaman ini dapat memberikan pandangan yang lebih mendalam mengenai posisi manusia dalam alam semesta dan peran kita di dalamnya. Jadi melalui pemahaman metafisik ini adalah kita diminta untuk merenung Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai realitas, eksistensi, dan hakikat manusia itu sendiri ya. Lalu pemahaman ini memberikan pandangan yang lebih mendalam mengenai posisi manusia dalam alam semesta dan peran kita di dalamnya. Nah, yang keempat adalah teori atau epistemologi ya. Kalau nggak salah waktu itu sudah dibahas ya Pak Abe ya di pertemuan satu mengenai epistemologi, bahwa filsafat juga berperan dalam mengembangkan teori pengetahuan, membantu kita memahami kalau kita ingin tahu sesuatu, apa yang dapat kita percayai, bagaimana memperoleh pengetahuan yang valid. Nah, itu adalah fungsi dari filsafat secara epistemologi atau teori pengetahuan. Yang kelima adalah kreativitas. Nah, filsafat mengajarkan kita untuk berpikir di luar batas konvensional, Bapak Ibu ya. Pendekatan-pendekatan filosofis yang inovatif dapat menghasilkan cara-cara baru dalam memecahkan masalah. Jadi, bagaimana kita mempunyai kreativitas dalam memecahkan masalah. Nah, itu adalah poin penting dari poin kelima ini. Yang keenam adalah pendekatan interdisipliner, di mana filsafat seringkali bersinggungan dengan berbagai disiplin ilmu, sebagaimana ilmu pengetahuan, filsafat bersinggungan dengan seni, filsafat bersinggungan dengan politik, filsafat bersinggungan dengan agama, dan yang terakhir kita bahas di minggu kemarin. Nah, pendekatan interdisipliner ini memungkinkan kita untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang dan menemukan solusi yang kompresif. Jadi bukan hanya dari satu sudut pandang saja ya Bapak Ibu ya, bahwa ternyata filsafat mengajarkan kita untuk melihat sesuatu itu dari berbagai sudut pandang. Lalu selanjutnya adalah kesadaran diri. Filsafat mendorong refleksi diri dan kesadaran diri akan nilai-nilai dan keyakinan ya, dan tujuan hidup kita itu apa sebenarnya gitu ya. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang diri kita sendiri, biasanya kita dapat menghadapi tantangan dan lebih tenang serta bijaksana dan dapat juga mengatasi problem-problem yang ada di sekitar kita. Lalu yang kedelapan adalah resolusi konflik ya, di mana filsafat juga dapat membantukan dalam menyelesaikan konflik melalui dialog, argumen rasional. Jadi biasanya filosof seperti Socrates telah menunjukkan bahwa melalui percakapan yang jujur terbuka kita dapat menemukan kesepahaman ya. Jadi melalui diskusi yang terbuka kita biasanya menemukan kesepahaman atas sebuah permasalahan. Yang kesembilan adalah refleksi, di mana filsafat adalah alat yang kuat untuk refleksi dalam menghadapi kehidupan kita di dunia sekitar. Ya. Dengan mengambil waktu dan merenungkan berbagai isu, kita dapat mengembangkan wawasan yang lebih matang dan mempertimbangkan tindakan yang lebih bijak. Oke, baik, mungkin poinnya adalah filsafat membantu kita menghadapi berbagai tantangan dengan cara yang lebih bijaksana dan efektif seperti yang tadi saya jelaskan dari poin 1 sampai 9. Nah, di dalam dunia yang semakin kompleks dan dinamis. Nah, jadi peran filsafat sebagai alat pemecahan masalah menjadi semakin relevan dan penting. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya. Oke, izin Budila, selanjutnya. Ya, Ibu Fadila. Nah, setelah kita memahami bagaimana filsafat itu dalam memecahkan masalah, nah sekarang kita, jadi foto yang ada di slide-slide ini foto yang relevan ya dengan konteks yang kami jelaskan kepada di dalam materi bahasan tersebut. Oke. Sekarang kita akan belajar bagaimana implikasi filsafat ilmu dalam pengembangan metode ilmiah. Nah, kita mungkin sudah mempelajari ya Bapak Ibu ya dan menghubungkannya dengan metode ilmiah. Bagaimana hubungan filsafat dan metode ilmiah?
yang nantinya akan membawa implikasi pada kehidupan manusia, secara khususnya pada kita akademisi. Nah, adapun implikasi dari ilmu filsafat ya dalam kehidupan ataupun dalam ranah kita sebagai para akademisi adalah yang pertama, filsafat itu pedoman bagi manusia dan dapat mengajarkan kita untuk bisa memilih dan memilah ya persoalan-persoalan mana yang persoalan ilmiah dan persoalan mana yang non ilmiah. Sehingga ketika kita bisa memilih dan memilah tersebut, kita bisa mencarikan solusi atau jalan keluar dari persoalan tersebut. Oke. Yang kedua adalah dengan mengetahui fungsi filsafat ilmu dalam pengembangan metode ilmiah, nah ilmuwan mendapat kajian yang logis yang berdasarkan keilmuan. Jadi karena filsafat itu biasanya prosesnya adalah mencari tahu ya dengan berbagai metode yang logis, maka di sini ilmuwan mendapatkan kajian yang logis dan berdasarkan keilmuan dari setiap rumpun ilmu yang menjadi fokus serta memberikan pendekatan serta kandungan yang jelas kepada setiap rumpun ilmu secara runut dan logis. Lalu yang ketiga adalah agar manusia dapat mencari kehidupan yang sejahtera dengan mempelajari filsafat. Nah, sejahtera ini sebenarnya maknanya luas ya Bapak Ibu ya, bukan hanya sejahtera finansial ya. Sejahtera ini bisa juga dalam konteks ketika kita tidak mengetahui sesuatu lalu kita mencari tahu dan kita mendapatkan jawaban dari itu, maka itu bisa juga dikatakan konteksnya sejahtera dalam tanda kutip gitu ya. Lalu selanjutnya mendapatkan petunjuk berdasarkan metode yang tergambar jelas sehingga penelitian dan penalaran gitu ya. Jadi dengan adanya ini kita sesuatu itu bisa runut, teruji dan pasti ya Bapak Ibu ya. Jadi apa namanya kita bisa menilai sesuatu itu dengan mencarikan jalan keluar sesuatu itu berdasarkan jalan-jalan yang logis. Oke, baik. Selanjutnya Budila. Oke, baik. Selanjutnya untuk slide ini akan dijelaskan oleh Ibu Fadila. Silakan Bu Fadila. Halo Bu Fadila. Oke, ya maaf tadi audionya saya mute. Oke, terima kasih Bu Risa. Saya lanjutkan sekarang mengenai problem dalam filsafat. Problem menurut definisi Cornelius Benjamin ialah suatu situasi praktis atau teoritis yang untuk itu tidak ada jawaban yang lazim atau otomatis yang memadai dan yang oleh sebab itu memerlukan proses refleksi. Adapun problem dalam filsafat yang pertama adalah problem epistemologi, yaitu bagaimana cara memperoleh pengetahuan. Sebenarnya seseorang baru dapat dikatakan berpengetahuan apabila telah sanggup menjawab pertanyaan-pertanyaan uh, secara epistemologi. Di sini epistemologi menggambarkan manusia mencintai pengetahuan. Oke, lanjut yang kedua yaitu problem metafisis tentang ilmu. Problem metafisis adalah masalah yang dihadapi oleh para ahli metafisika dalam memahami struktur dasar realitas, substansi, material, dan proses kreatif yang membentuk objek-objek. Beberapa masalah metafisika diantaranya, apakah yang kita anggap sebagai realitas sebenarnya atau hanyalah ilusi? Yang kedua, apakah cinta hanyalah reaksi kimia di otak kita? Yang ketiga, apakah setiap peristiwa nyata, substansi nyata, dan fenomena nyata merupakan hasil dari penyebab material? Lalu yang keempat, apakah hanya fisik yang pada dasarnya nyata? Yang kelima, apakah semua yang lain adalah produk dari imajinasi kita? Keenam, metafisika adalah cabang filsafat yang berusaha mencari hakikat dari segala yang ada. Kajian metafisika bersifat mengatasi pengalaman indrawi yang bersifat individual. Tujuan utama kajian metafisika adalah pemahaman mengenai struktur dasar dan prinsip-prinsip realitas. Kemudian yang ketiga, problem metodologis tentang ilmu. Ya, di sini merujuk pada tantangan atau kesulitan yang dihadapi dalam penyusunan, pelaksanaan, atau evaluasi metode penelitian. Masalah ini bisa muncul pada berbagai aspek metodologi, termasuk desain penelitian,
teknik pengumpulan data, validitas, reliabilitas, analisis data, dan interpretasi hasil. Contoh umum masalah metodologi di antara yang pertama, desain penelitian ya, yang tidak tepat. Yang kedua adalah kesalahan dalam pengambilan sampel. Ketiga, instrumen pengumpulan data yang tidak valid atau tidak reliable. Yang keempat, bias ya peneliti. Di sini yang kelima, masalah etika. Keenam, kesulitan dalam analisis data. Ketujuh, generalizability. Yang kedelapan, pengaruh faktor eksternal. Mengatasi masalah metodologi ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep metodologis serta perencanaan penelitian yang matang. Ya, lanjut ketiga, problem metodologis tentang ilmu. Ya, ini berkaitan dengan berbagai tantangan filosofis, epistemologis, dan metodologis yang muncul saat mempertimbangkan sifat, batasan, dan validitas pengetahuan ilmiah. Beberapa masalah logis utama dalam ilmu pengetahuan antara lain masalah induksi, masalah verifikasi dan falsifikasi, masalah demarkasi, masalah reduksionisme, masalah permodelan dan abstraksi, masalah observasi, dan masalah kausalitas dan korelasi, dan yang terakhir masalah paradigma ilmu. Lalu yang keempat, problem logis tentang ilmu. Ya, problem logis ini sebentar. Kita lanjut ke problem etis ya. Masalah etis di sini adalah kebebasan versus keamanan ya. Yang pertama, yang kedua hak asasi manusia, yang ketiga korupsi politik ya, yang keempat selanjutnya adalah masalah etis dalam kehidupan sehari-hari ini, contohnya yaitu dilema keluarga dan hubungan ya, seperti konflik antara kepentingan pribadi dan kebutuhan keluarga, seperti contohnya seperti memilih karir dengan waktu bersama keluarga. Di situ kan ada masalah etis ya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kejujuran dalam hubungan. Di sini apakah berbohong itu untuk menghindari atau menyakiti perasaan orang lain bisa dibenarkan secara etis ya. Lalu tanggung jawab sosial. Di sini bagaimana individu harus menyeimbangkan kebutuhan pribadi dan tanggung jawab terhadap komunitas atau lingkungan sekitarnya. Lalu di sini masalah etis dalam bisnis ya. Praktek bisnis yang tidak adil termasuk manipulasi pasar, perjanjian kartel, dan penetapan harga yang tidak adil. Selanjutnya adalah problem estetis tentang ilmu ya. Di sini lanjut kita lanjut saja cepat ya ke langsung. Bentar. Oke, di sini ada metode dalam pemecahan masalah ya. Analisis selanjutnya metode yang digunakan dalam upaya mempelajari filsafat adalah sebagai berikut. Sebentar, saya metode yang pertama, metode sistematis adalah pendekatan yang terorganisir, terstruktur, dan logis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpulkan informasi atau data untuk mencapai tujuan tertentu.
atau juga untuk memecahkan masalah secara efektif. Metode ini sering digunakan dalam penelitian ilmiah, manajemen proyek, pemecahan masalah, dan berbagai bidang lainnya. Lalu metode kritis, ya. Sorry, maksud saya metode historis. Metode historis adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk mempelajari dan memahami peristiwa, fenomena, atau proses yang terjadi di masa lalu. Ya. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk merekonstruksi dan menganalisis kejadian sejarah dengan menggunakan berbagai sumber yang tersedia seperti dokumen, artefak, catatan, dan kesaksian lisan. Kemudian lanjut metode kritis, ya. Di sini sebentar. Yaitu pendekatan analisis yang berfokus pada mengevaluasi, mempertanyakan, dan menganalisis suatu fenomena, teks, ide, atau struktur sosial secara mendalam. Metode ini bertujuan untuk mengungkap asumsi, bias, kekuasaan, ideologi, dan kontradiksi yang mendasari objek yang dikaji. Metode kritis tidak hanya mencari pemahaman deskriptif, tetapi juga bersifat reflektif dan transformasional dengan tujuan untuk mengubah cara kita memandang suatu fenomena dan jika mungkin menciptakan suatu perubahan sosial. Lanjut adalah metode intuitif. Ya, metode intuitif adalah pendekatan yang mengandalkan perasaan, firasat, atau pemahaman langsung tanpa melalui proses pemikiran yang logis dan analitis. Metode ini sering digunakan dalam konteks pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan kreativitas, terutama ketika informasi yang tersedia terbatas atau ketika keputusan harus diambil dengan cepat, ya. Di sini intuisi biasanya didasarkan pada pengalaman, pemahaman mendalam, dan pemrosesan bawah sadar yang cepat. Lalu selanjutnya metode skolastik, ya, yaitu pendekatan sistematis yang digunakan untuk mempelajari dan memahami ilmu filsafat dan teologi yang berkembang pada abad pertengahan di Eropa, terutama di sekolah-sekolah katedral dan universitas. Metode ini menggabungkan logika dan filsafat Yunani, terutama dari karya Aristoteles dengan ajaran-ajaran agama Kristen untuk memperjelas, mengorganisir, dan membela doktrin-doktrin gereja. Tokoh penting yang mengembangkan metode ini antara lain Thomas Aquinas, Albertus Magnus, Anselmus dari Canterbury, dan Duns Scotus. Ya. Lanjut metode matematis. Ya. Yaitu pendekatan yang menggunakan struktur, pola, dan prinsip matematik untuk memecahkan masalah atau menjelaskan fenomena dalam berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan alam, teknik ekonomi, dan bahkan ilmu sosial. Ya. Metode ini didasarkan pada konsep-konsep dasar matematika seperti angka, fungsi, persamaan, probabilitas, dan logika. Lanjut, kemudian adalah metode empiris. Adalah pendekatan penelitian yang didasarkan pada pengamatan langsung, pengalaman, dan data yang diperoleh dari dunia nyata. Ya, jadi metode ini
sering digunakan dalam ilmu pengetahuan untuk menguji hipotesis dan teori dengan cara mengumpulkan data melalui eksperimen, survei, kemudian observasi dan pengukuran. Ya. Jadi pendekatan ini sangat penting dalam menghasilkan pengetahuan yang objektif dan dapat diandalkan. Lalu selanjutnya adalah metode transendental. Itu pendekatan yang digunakan dalam filsafat dan ilmu pengetahuan untuk memahami dan menjelaskan pengalaman serta pengetahuan manusia dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mendasari. Ya. Metode ini sering terkait dengan pemikiran Immanuel Kant, seorang filsuf Jerman, yaitu yang di sini berusaha menjelaskan bagaimana pengetahuan dan pengalaman terbentuk melalui interaksi antara pikiran manusia dan objek yang diketahui. Jadi metode transendental ini berfokus pada pertanyaan tentang kondisi yang memungkinkan pengetahuan dan pengalaman itu sendiri. Ya, lanjut kemudian metode dialektis. Di sini adalah pendekatan yang digunakan dalam filsafat ilmu pengetahuan untuk memahami dan menganalisis fenomena yang melalui interaksi antara berbagai argumen, ide atau konsep yang berlawanan. Metode ini berakar pada pemikiran filsuf Yunani kuno seperti Heraklitus dan Socrates, tetapi paling terkenal melalui karya George Wilhelm Friedrich Hegel dan Karl Marx. Metode dialektis berfokus pada perkembangan Bocor dan itu perubahan ditutup, Bu Fadila, itu bocor tuh. apa? Kapan tuh bocor tuh? Bocor, Oh, ada suara. iya, Ya. Ya, iya. memang karena Ini biasanya ramai Pak di Mas, sana. Tadi Mana kosong, tuh? sekarang ternyata ramai kayaknya Pak. Di mana tuh? Di kampus. Oh, di kampus. Wah, Ah, noise. Ngumpet, oke. ngumpet, ngumpet di Ah, ruangan. baik, karena memang kita kan ramai banget di kampus Pak. Jadi itu mungkin agak sulit mencari ruangan yang kosong. Tapi mohon izin Bu Fadilah, mungkin saya bantu lanjutkan ya, ya Bu ya. Karena di ya sana silakan. memang lagi jam istirahat ya. Tadi sampai kepada metode apa Bu? Lanjut sudah sepi lagi nih nggak apa-apa. Lanjut, saya selesaikan sedikit lagi Bu, udah dialektis ya. Oke, silakan Bu Apa? Fadilah. Oke, metode dialektis berfokus pada perkembangan dan perubahan melalui kontradiksi serta bagaimana pertentangan ini dapat menghasilkan pemahaman baru dan lebih mendalam. Lanjut adalah metode fenomenologi, ya. Yaitu pendekatan yang kuat dalam analisis fenomena sosial, politik, ekonomi, dan filosofis dengan menggunakan interaksi antara argumen yang berlawanan. Metode ini memungkinkan pemahaman yang lebih dalam dan komprehensif tentang bagaimana ide dan realitas berkembang. Meskipun memiliki beberapa keterbatasan, penerapan metode dialektis tetap penting dalam berbagai disiplin ilmu untuk menjawab pertanyaan kompleks dan memahami dinamika perubahan. Lalu selanjutnya metode neo-positivistik, ya, yaitu pendekatan dalam penelitian yang mengembangkan ide-ide dasar positivisme dengan fokus pada penggunaan metode ilmiah dan analisis empiris untuk memahami fenomena sosial dan alam. Ya, neopositivisme muncul sebagai respon terhadap beberapa kritik terhadap positivisme klasik, termasuk ketidakmampuannya untuk menjelaskan aspek-aspek kompleks dari realitas sosial dan pengalaman manusia. Kemudian metode analitika bahasa. Adalah pendekatan yang digunakan untuk mempelajari bahasa dengan menekankan analisis struktural dan logis dari bentuk, makna, dan penggunaan bahasa. Metode ini sering digunakan dalam linguistik, filsafat bahasa, dan analisis wacana. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana bahasa berfungsi dalam komunikasi
dan bagaimana makna dihasilkan melalui struktur bahasa. Lanjut adalah metode deduksi. Ya. Adalah suatu pendekatan dalam penalaran yang dimulai dari premis atau proposisi umum dan bergerak ke kesimpulan khusus. Dalam metode ini, penalaran dilakukan dengan menggunakan logika formal untuk menarik kesimpulan dari suatu hipotesis atau teori yang lebih umum. Metode deduksi sering digunakan dalam ilmu pengetahuan, matematika, dan filsafat untuk membangun argumen yang koheren dan valid. Yang terakhir yaitu metode induksi. Adalah pendekatan dalam penalaran yang dimulai dari pengamatan atau data khusus untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum. Berbeda dengan metode deduksi yang bergerak dari premis umum ke kesimpulan khusus. Metode induksi mencari pola atau generalisasi dari kasus-kasus spesifik untuk membangun teori atau hukum umum. Metode ini sering digunakan dalam ilmu pengetahuan, terutama dalam penelitian empirik, untuk mengembangkan hipotesis dan teori berdasarkan bukti yang diperoleh dari pengamatan. Oke, cukup. Terima kasih, Bu Risa. Silakan selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih Bu Fadila. Oke, Ya. sebelum kita melanjutkan pada materi selanjutnya, ya Bu Fadila, kita coba relaksasi dulu ya Bapak Ibu ya dengan senam wajah ya, karena saya melihat ada beberapa yang mulai ngantuk ya, belum ngopi. Oke, boleh kita senam wajah dulu Bapak Ibu, digerakkan wajahnya ya sebelum kita melanjutkan. Oke, digerakkan wajahnya sejelek-jeleknya ya untuk membuat aliran darah kita mengalir lancar dan hilang ngantuk ya. Oke, 1, 2, 3, silakan Bapak Ibu. Ya Pak Abe, silakan. Oke. Oke ya, saya karena nggak kelihatan ya wajahnya. Oke, baik ya. Minimal menghilangkan ngantuk untuk sementara. Oke, Kalau saya baik. punya senjatanya, Bu, ada ini, Bu. Oh, Kelihatan ada nggak? alatnya ya, Pak ya. Ah. Oke, Jadi, baik, terima kasih. ya, Mohon izin, biar. Prof. Mohon izin Bapak Ibu, sekarang kita lanjutkan mengenai pandangan filosofis dalam dunia penelitian. Nah, kita mungkin sudah memahami Bapak Ibu bahwa ada banyak sekali filosofis dalam dunia penelitian, tapi di sini kita akan bahas 3 saja. Nah, yang pertama adalah pandangan positivisme atau positivism ya. Oke. Oke, baik, selanjutnya Bu Fadila. Oke. Nah, pandangan positivism ini ditemukan oleh filsuf Comte, yaitu Auguste Comte ya, yang muncul pada abad ke-19 ya. Pandangan ini mengedepankan bahwa pengetahuan yang sahih atau ilmiah hanya dapat diperoleh melalui pengamatan empiris dan pengujian yang objektif. Nah, sebenarnya penjelasannya panjang sekali ya Bapak Ibu ya, tapi saya akan menjelaskan poin pentingnya saja bahwa sekali lagi saya ulangi, pandangan positivism ini ya muncul pada abad ke-19, didirikan oleh Auguste Comte, dan pandangan ini mengedepankan bahwa pengetahuan yang sahih atau ilmiah hanya dapat diperoleh melalui pengamatan empiris dan pengujian yang objektif. Oke. Lalu selanjutnya adalah pandangan konstruktivism. Selanjutnya Bu Fadila. Nah, pandangan konstruktivism ini adalah pandangan dari filsafat pengetahuan atau epistemologi yang menekankan bahwa pengetahuan dan makna dibangun oleh individu ya, bukan ditemukan sebagai suatu kebenaran objektif atau realitas luas. Jadi berbeda ya antara pandangan positivism dan pandangan konstruktivism ini. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah pandangan pragmatisme ya atau pragmatisme. Nah, pandangan ini diketemukan oleh John Dewey ya, atau di sini dikemukakan oleh pertama kali oleh Charles Sanders Peirce pada tahun 1870 ya, pada pertemuan sebuah kelompok filsafat bernama Metaphysical Club. Ya, istilah pragmatisme ini berasal dari bahasa Yunani yaitu kata pragma. Nah, pragmatisme ini merupakan aliran filsafat yang sebelumnya Bu Fadila, oke, yang
menilai kebenaran dari suatu teori atau kepercayaan berdasarkan tingkat keberhasilan atau manfaatnya dalam penerapan praktis ya. Jadi persoalan utama bagi pragmatisme ini adalah mengenai daya guna atau kebermanfaatan dari pengetahuan itu ya. Jadi bukan dari hakikat pengetahuan. Nah, berbeda juga ya dari pandangan yang dua tadi di atas. Pandangan ini dilandasi oleh pemikiran bahwa pengetahuan merupakan sarana bagi perbuatan. Pragmatisme menyelesaikan masalah teoritis maupun praktis dalam kehidupan manusia dengan mengandalkan penggunaan akal budi. Oke, baik. Selanjutnya, Bu Fadila. Nah, implikasi filsafat dalam pengembangan metode ilmiah jadi dapat kita simpulkan bahwa metode ilmiah merupakan prosedur yang ditempuh dalam upaya menemukan segala permasalahan dengan cara mengumpulkan, menganalisis data yang dilakukan secara terencana, sistematis, logis, terstruktur ya, lalu dicatat, dirumuskan, serta diakhiri dengan membuat laporan sebagai pedoman pada ciri khusus keilmuan yang sistematis dan empiris dan rasional serta mencapai tujuan yang diinginkan. Itu jadi nggak bisa asal-asalan ya Bapak Ibu ya. Kalau metode ilmiah itu bukan metode yang asal-asalan, bukan metode yang suka-suka kita ya, bukan metode yang berdasarkan kata si A, kata si B ya, kata si B gitu ya, tapi ada rujukannya, ada tata caranya, ada kesistematisan di dalamnya, dibuat dengan berencana hingga mencapai tujuan yang diinginkan. Oke. Lalu selanjutnya Bu Fadila. Oke. Nah, lalu selanjutnya, implikasi filsafat dalam pengembangan metode ilmiah. Yang pertama, filsafat ilmu memberikan pedoman bagi seseorang untuk membedakan antara segala persoalan yang ilmiah maupun tidak, sehingga ditemukan jalan keluar terhadap permasalahan tersebut seperti yang tadi sudah disampaikan. Yang kedua, fungsi filsafat ilmu dalam pengembangan metode ilmiah dapat memberikan kajian yang logis dari setiap ilmu yang ditekuni, serta dapat memberikan orientasi dan nilai yang jelas untuk setiap ilmu, seperti tadi yang sudah dijelaskan juga. Yang ketiga, melalui filsafat ilmu didapati petunjuk dengan metode yang reflektif serta penelitian dan penalaran agar seseorang dapat menyeimbangkan antara logika, pengalaman, rasio, dan agama dalam mencapai kehidupan yang sejahtera. Nah, biasanya kalau seandainya salah satunya timpang nih Bapak Ibu ya, biasanya nah kita kemarin sudah membahas ya Bapak Ibu ya bahwa ada beberapa orang yang kelihatannya memahami filsafat tapi kok dianggap aneh oleh orang lain. Nah, biasanya itu karena adanya ketimpangan ya di antara logika, pengalaman, rasio, dan agama yang diyakininya. Lalu yang keempat, filsafat ilmu memberikan azas terhadap metode keilmuan karena metode ilmiah yang dikembangkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan rasional. Nah, supaya dapat dipergunakan secara umum. Nah, lalu selanjutnya, Bapak Ibu, nah, metode dapat diimplementasikan dalam mendapatkan pengetahuan. Nah, di sini dibahas bahwa ini pengertiannya saja ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya Budila. Oke. Nah, ini telah dijelaskan tadi oleh Bu Fadila ya bahwa dalam metode juga ada yang namanya pola pikir dalam pendekatan ilmiah. Yang pertama itu adalah pola pikir induktif. Nah, ini sering kita pakai di dalam penelitian kita ya Bapak Ibu ya. Kalau seandainya kita membuat latar belakang masalah ya. Pertama kali biasanya kalau saya pribadi mengajarkan kepada anak-anak bahwa kita bisa mengembangkan paragrafnya secara deduktif maupun induktif. Nah, apa sih pola pikir induktif tersebut? Nah, biasanya pola pikir induktif dikembangkan oleh aliran empirism. Istilah empirism ini berasal dari Yunani, empiria yang berarti pengalaman. Aliran ini muncul dipropiri oleh Francis Bacon ya sebagai perintis filsafat ilmu berkaitan dengan aliran empirisme ini. Thomas Hobbes berasumsi bahwa segala pengenalan berawal dari pengalaman indrawi, lalu pengenalan intelektual tidak lain semacam perhitungan atau kalkulus, yaitu penggabungan antara ya data indrawi yang sama dengan teknis yang berbeda. Lalu Aristoteles, salah satu filsuf Yunani, menjelaskan bahwa proses meningkatkan dari hal-hal yang bersifat pribadi ke yang bersifat umum dapat dilihat bahwa premisnya terdiri dari preposisi yang tunggal, sedangkan konklusinya sebuah proposisi universal yang berlaku secara menyeluruh. Lalu selanjutnya adalah yang kedua, pola pikir deduktif
Nah, kalau pemikiran deduktif ini agak berbeda ya Bapak Ibu ya dengan metode induktif ya, di mana yang sering dipakai oleh penganut rasionalisme. Nah, paham ini menjelaskan bahwa ide kebenaran sebenarnya sudah ada. Akal pikiran manusia mengetahui ide tentang pengetahuan dan tentang kebenaran tersebut. Dikarenakan melalui akal dan pikiran, ide tersebut sudah tercetus. Pada dasarnya ya, berpikir secara rasional, ide tentang kebenaran itu muncul tanpa harus melalui pengalaman. Hanya pengetahuan yang didapat dari akal yang memenuhi persyaratan yang digunakan dalam pengetahuan ilmiah. Ya, pengalaman hanya memberikan penguatan dan meneguhkan pengetahuan yang didapat oleh akal. Jadi intinya adalah didapatkan oleh akal dulu ya, lalu diteguhkan oleh pengetahuan ya. Di antara filsuf yang memegang model berpikir deduksi aliran rasionalisme adalah René Descartes ya, Spinoza, Wolff, and Leibniz ya. Lalu selanjutnya Budila. Nah, langkah-langkah dalam metode ilmiah ini sudah sering kita pakai ya Bapak Ibu ya, mulai dari identifikasi masalah dulu, merumuskan masalah, mengkaji literatur, ya membuat hipotesis, menentukan variabel ya, menetapkan prosedur kerja, menguji hipotesis, mengolah analisis data, membuat kesimpulan dan publikasi. Nah, ada beberapa sumber dan referensi yang kami baca ketika membuat ini, bahwa ada beberapa yang berbeda Bapak Ibu ya. Jadi tapi tidak kami kaji lebih lanjut karena memang slide PPT-nya sudah sangat panjang ya, sehingga nanti mungkin kita boleh memperdebatkan di dalam pertanyaan saja. Oke, selanjutnya. Nah, tantangan umum di dalam penelitian. Nah, salah satu tantangan yang kita hadapi di dalam penelitian adalah kesulitan kita dalam memilih metode. Saya yakin nih Bapak Ibu, kita yang sudah lama pun menjadi dosen gitu ya, saya sudah tahun ke-11 menjadi tenaga pengajar ya, sampai sekarang masih bingung dalam memilih metode penelitian gitu ya. Lalu banyak peneliti yang tidak memahami kriteria yang harus dipenuhi di dalam penelitian ini ya. Hal itu dapat menyebabkan hasil yang kurang akurat dan tidak dapat diandalkan yang pada gilirannya akan mempengaruhi dari kualitas penelitian itu sendiri. Oke, jadi fakta ya Bapak Ibu ya, bahwa kadang-kadang kita yang sudah berpengalaman di dalam penelitian pun masih bingung ini harus menggunakan metode apa ya, termasuk saya sendiri. Nah, lalu selanjutnya adalah validitas masalah. Nah, masalah validitas sering muncul ketika metode yang digunakan nggak sesuai dengan tujuan penelitian. Seperti tadi yang kita bahas, bahwa kadang-kadang kita bingung dalam menetapkan apa namanya metodenya, sehingga ketika metode yang ditentukan itu salah, akan bermasalah kepada validitas ya. Dan peneliti harus memastikan bahwa metode yang dipilih dapat menggambarkan fenomena yang diteliti secara akurat. Jika tidak, hasil penelitian biasanya banyak yang menyesatkan. Dan fenomena yang saya baca lagi, mohon maaf ya Bapak Ibu ya, ada beberapa karena untuk memenuhi BKD kita, apalagi dosen ya Bapak Ibu ya, banyak yang penelitiannya kadang-kadang cuma mengkopas dari sana sini gitu ya, itu fenomena yang saya temukan di lapangan. Tapi ternyata hasilnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Lalu selanjutnya solusinya apa? Untuk mengatasi tantangan ini, peneliti harus melakukan review literatur yang mendalam dan berkonsultasi dengan ahli. Ya, menggunakan metode campuran juga mendapat memberikan perspektif yang lebih luas dalam meningkatkan validitas hasil penelitian. Oke, selanjutnya pentingnya pelatihan dalam metode pemecahan masalah. Jadi, kalau seandainya kita kurang pengetahuannya, termasuk saya ya Bapak Ibu ya, harus sering-sering melatih diri ya, harus sering-sering melakukan pelatihan, ya mencari pelatihan agar apa? Agar kita semakin mampu untuk memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi di dalam dunia pendidikan ya. Pelatihan dalam metodologi penelitian sangat penting Bapak Ibu ya. Peneliti juga memahami berbagai metode dan teknik yang tersedia. Dengan pelatihan yang tepat, peneliti dapat memilih metode yang sesuai untuk penelitian mereka sehingga meningkatkan kualitas hasil. Oke, lalu selanjutnya mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatian, Profesor, Bapak Ibu semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan kelompok kami. Kami buka pertanyaan untuk pertama dengan 3 pertanyaan. Silakan. Oke, silakan Bu Rahma. Ya, mohon izin Profesor, kita boleh Profesor atau Silakan, ada silakan, Bu. tambahan, Prof? Silakan, Oke, silakan. oke, baik. Terima kasih, Prof. Selanjutnya Bu Rahma. Silakan Bu Rahma. Ya, baik, Mbak Risa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam warahmatullah. Sehat Bu Rahma. Ya, alhamdulillah. Izin Oke. Prof, izin Mbak Bu, Lisa, Mbak Dila, saya mau mengajukan pertanyaan. Tadi kan membahas masalah metafisik ya, pengetahuan metafisik ya Mbak ya. Halo Mbak. Ya, lanjut Bu. Ya, mengenai metafisik, saya mau bertanya mengenai metafisik. Itu kan metafisik itu merupakan salah satu cabang filsafat ya, yang mengenai eksistensi, terus kemudian keberadaan, karakteristik ya. Pokoknya itu tentang bagaimana kita merenung tentang keberadaan kita dan peran kita. Pertanyaannya itu sebenarnya apa sih yang menjadi masalah utama dari metafisika ini? Oke, baik. Itu Apa aja. yang menjadi masalah utama? Sebentar ya Iya, Bu ya, saya catat dulu ya. Yang menjadi baik-baik. masalah utama dalam metafisika ya Bu ya. Iya, iya. Oke, baik. Ya, Terima kasih Bu Rahma. ya, terima Selanjutnya kasih. pertanyaan kedua dari kedua sebentar. Kedua dari siapa Bapak Ibu yang kedua? Mas Rido, silakan Mas Rido. Baik, terima kasih, Bu. Izin, Prof, saya mau bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan terkait pandangan positivisme, konstruktisme, dan Tivisme, ya. dan pragmatisme, Ah, ya kan? Saya mau tahu perbedaan mendasar dari ketiga pandangan itu apa ya, Bu? oke, baik. Terima kasih. Oke, baik. Oke, perbedaan mendasar dari pandangan tersebut. Baik, kita close dulu di dua pertanyaan ya, Bapak Ibu. Selanjutnya akan dijawab oleh kelompok kami. Pertanyaan pertama, izin Bu Fadila. Bu Fadila. Oke, terima kasih. Oke, silakan Bu Fadila. Oke, siap. Ini mohon maaf saya baru buka tadi. Oke, saya menjawab pertanyaan dari Ibu Rahma ya. Apa sih masalah utama mengenai metafisika ya? Di sini saya mencoba menjawab ya. Menurut versi kelompok kami, Bapak Ibu kalau ada yang menambahkan silakan dan Prof juga silakan. Adalah masalah yang sering dihadapi ya. Beberapa masalahnya diantaranya seperti apakah yang kita anggap sebagai realitas sebenarnya hanyalah ilusi ya. Yang kedua, apakah cinta hanyalah reaksi kimia di otak kita ya. Yang ketiga, apakah setiap peristiwa nyata, substansi nyata dan fenomena nyata merupakan bagian dari penyebab ya. Kemudian apakah hanya yang fisik yang pada dasarnya itu secara nyata, lalu apakah semua hal yang lain adalah produk dari imajinasi kita. Lalu yang terakhir metafisika. Di sini filsafat yang berusaha mencari hakikat dari segala yang ada. Ya. Di sini jadi metafisika bersifat mengatasi pengalaman indrawi yang bersifat secara individu. Ya, cukup itu saja Bu Risa, atau yang lain boleh menambahkan. Oke. Baik, Bu Fadila, mohon izin saya tambahkan ya Bapak Ibu, bahwa masalah utama dalam metafisika itu biasanya berkaitan tentang hakikat keberadaan gitu ya, realitas dan struktur fundamental dari segala sesuatu. Jadi itu masalah utama dalam metafisika itu Bu Rama. Iya, iya. Nah, beberapa masalah kunci. Nah, ada masalah utama, ada masalah kunci, Bu Rahma. Ya, masalah kunci dalam metafisika itu apa? Itu. Yang pertama adalah ontologi, yaitu keberadaan dan kategori dari realitas. Yaitu pertanyaan mengenai apa yang benar-benar ada. Ya, apakah hanya materi yang nyata atau ada entitas non materi seperti pikiran, jiwa, Tuhan. Ya, ontologi juga mempertanyakan kategori apa yang dapat digunakan untuk mengelompokkan segala sesuatu yang ada di alam semesta. Oke, yang pertama ya Bu Rama. Yang kedua Ya. adalah masalah identitas dan perubahan. Yaitu di sini bagaimana suatu bisa tetap menjadi dirinya sendiri saat ia berubah.
Misalnya, bagaimana kita mengasahkan bahwa seorang masih individu yang sama, meskipun mereka mengalami perubahan fisik, perubahan mental sepanjang dengan hidup mereka. Nah, ini contohnya umpamanya kita punya teman ya Bu Rama ya. Kita punya teman di mana dia dulu baik sekali ya, setelah 3-4 tahun nggak bertemu, lalu kita masih beranggapan dia adalah orang yang baik, sedangkan dia sudah berubah, mungkin jadi lebih gemuk, yang biasanya pendiam mungkin jadi lebih cerewet dan lain segala macam. Nah, itu contohnya ya, Bu Rama. Yang Ya, ketiga Ibu. adalah kausalitas atau sebab akibat ya. Apa yang menyebabkan sesuatu terjadi? Apa hubungan antara sebab dan akibat? Apa yang menjadi hukum-hukum kausal yang bersifat tetap ataukah segala sesuatu terjadi secara kebetulan? Nah, itu pertanyaannya. Lalu yang keempat, kebebasan versus determinisme, yaitu apakah manusia memiliki kehendak bebas atau apakah semua tindakan manusia ditentukan oleh kondisi sebelumnya? Jadi ada pertanyaan seperti itu ya, Bu Rama. Apakah Ya, kita bertanggung jawab atas tindakan kita jika segalanya sudah ditentukan sebelumnya? Jadi banyak nih pertanyaan di dalam ketika ini ini. gitu ya. Lalu selanjutnya masalah pikiran dan tubuh. Bagaimana hubungan antara pikiran tubuh? Apakah pikiran dan kesadaran merupakan sesuatu yang terpisah dari. Nah, ini disebut sebagai masalah dualitas pemikiran, mind body problem. Lalu selanjutnya nih ada banyak ya Bu Rama ya, esensi dari dan eksistensi. Apakah ada eksistensi, hakikat tetap dari segala sesuatu yang sebelumnya ada, atau eksistensi datang terlebih dahulu dan eksistensi muncul kemudian? Ini merupakan masalah yang dibahas oleh filsuf eksistensialisme. Lalu realitas dan ilusi, apakah dunia ini yang kita rasakan melalui indera kita benar-benar nyata ataukah hanya ilusi? Bagaimana kita dapat membedakan realitas dan ilusi? Nah, jadi jawabannya sebenarnya berat ya Bu Ramaya, harus dikaji Banyak secara ya. mendalam ini gitu ya. Lalu yang ke-8 adalah metafisika waktu dan ruang. Nah, apakah itu waktu dan ruang? Apakah waktu mengalir atau tetap? Apakah ruang hanya latar belakang yang netral atau bersifat yang lebih mendalam? Apakah waktu dan ruang adalah entitas independen ataukah terkait dengan keberadaan benda-benda fisik? Nah, itu adalah 8 poin, Bu Rama, Ya, mengenai masalah kunci di dalam metafisika. metafisika. Oke, baik, Bu Rama. Eh, sudah? Atau Sudah adakah jelas. teman-teman yang mau menambahkan? Oke, Sudah, izin Mbak. Makasih, Profesor, Mbak. boleh izin Profesor, apakah ada tambahan, Prof? Oke, tes. Kedengeran? Halo? Kedengeran, Prof? Kedengeran? Ya. Jadi terkait tadi yang menarik tadi terutama metafisik ya dari Bu Rahma. Masalah apa sih ya? Pertama kita lihat metafisika itu dari sisi ontologi dan kosmologi. Nah, dari sisi ontologi itu lebih mengkaji kepada masalah yang mendasar dalam suatu realitas kehidupan gitu ya. Ya, ruang, waktu gitu. Sedangkan metafisika kosmologi itu mengkaji masalah kesemestaan ya, seperti keteraturan ya yang mengikat seluruh entitas gitu loh. Nah, jadi dua permasalahan ini ontologi dan kosmologi. Silakan dilihat lagi ya masalah kesemestaan ya dan juga masalah fundamental tadi. Nah, terkait dengan yang pertama tadi ya itu asumsinya harus sesuai dengan bidang dan tujuan dari bidang yang dikaji tersebut. Misalnya kita mengkaji salah satu disiplin keilmuan. Nah, asumsi ini harus operasional dan merupakan dasar kajian teoritis. Asumsi ini harus berdasarkan telaah ilmiah. Nah, kemudian yang kedua, asumsi harus disimpulkan dari keadaan sebagaimana adanya, bukan bagaimana keadaan yang seharusnya. Asumsi ini berdasarkan kaidah moral. Nah, kembali tadi kelompok penyaji tadi banyak menyinggung terkait dengan penelitian. Ini dikaitkan ke situ tadi ya, Bu. Bu siapa? Bu Risa, benar, Bu Prof? Risa. Nah, Ya, Bu Risa, kalau jadi dosen slow-slow aja, jangan buru-buru. biar nggak ngantuk, Prof. Mahasiswa aja bingung, tar. Ini kata kata Ibu tadi, Mama Dede nih kali ini. Oke. Nah, Anda kan kira-kira
3 atau 4 semester lagi lah ya. Paling tidak akan mengajukan proposal atau pra proposal terlebih dahulu. Biasanya gitu kan? Nah, jadi kalau kita akan menulis ya, kita harus melihat ya dari permasalahannya apa. Ya, saya ini masih menganut ini untuk di dalam penelitian ya. Kalau nggak ada masalah untuk apa kita teliti? Jadi harus tahu dulu apa sih masalahnya. Anda akan meliti apa? Silakan nanti yang di bidang SDM apa, yang di bidang manajemen strategik apa, yang di bidang manajemen keuangan dan juga marketing apa. Silakan masing-masing harus menemukan permasalahan di bidang-bidang masing-masing tersebut terlebih dahulu. Nah, baru nanti dicari teori, ya, teori-teori yang terkait dengan permasalahan tadi. Baik itu teori pendukung, ingat loh, ada dua. Saya selalu mengatakan ada dua, teori pendukung dan teori penghubung. Kalau penghubung, Anda harus cari, menelusuri atau membrowsing jurnal-jurnal, ya, yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Nah, itu yang terpenting terlebih dahulu. Itu di awalnya, ya. Nah, nanti baru setelah Anda apa namanya mendapatkan teori-teorinya dan jelas permasalahannya, Anda juga harus cari apa penyebab masalah itu terjadi. Nah, nanti masalah yang kita sebut masalah tadi itulah yang dikatakan sebagai variabel terikat, ya. Jadi variabel yang dipengaruhi. Nah, nanti kita mencari faktor penyebab, itulah yang kita katakan sebagai variabel yang mempengaruhi atau variabel independen, yang masalah tadi variabel dependen. Demikian tambahan singkat dari saya. Lanjut. Baik, terima kasih Prof. Jangan Selanjutnya lupa ya izin nanti Prof Bu Siti, Siti. ya. Ya, siap Prof. Prof Siti izin Prof. Apakah ada tambahan Prof? Beliau lagi lagi nguji. Jangan diganggu Oke, dulu. baik. Kalau Siap. Mohon saya nggak bisa siap terlalu mohon. lihat, mata saya masih perih. Habis Oke. di apa kataraknya habis diambil. Oh, Masya Allah. Semoga cepat sehat ya, Prof. Mohon izin saya lanjutkan ya, Ya, Prof. ya, Lalu silakan. selanjutnya pertanyaan dari Mas Rido ya, apa perbedaan yang mendasar dari tiga pandangan yang telah dibahas oleh kelompok kami, gitu ya, dan jelaskan secara detail. Nah, pertanyaannya, mohon izin saya jawab terlebih dahulu, nanti akan ditambahkan oleh Ibu Fadilah. Nah, yang pertama, kalau seandainya pandangan positivism itu ya tadi sudah dijelaskan bahwa pandangan ini mengedepankan pengetahuan yang sahih atau ilmiah hanya dapat diperoleh melalui pengamatan empiris dan pengujian yang objektif. Nah, itu poin pentingnya. Nah, beberapa poin utama mengenai positivism adalah yang pertama, penekanan pada pengalaman empiris, Pak Ridho. Yaitu pengalaman empiris itu ditekankan. Yang kedua, penolakan terhadap metafisika, Pak Ridho. Ya, jadi yang ketiga, pengetahuan ilmiah sebagai sumber kebenaran. Yang keempat, ya, hukum-hukum alam. Artinya, pandangan ini berusaha menemukan hukum-hukum universal yang mengatur fenomena alam dan sosial. Nah, jadi ahlinya yaitu Comte menyatakan bahwa masyarakat seperti alam tunduk pada hukum-hukum tertentu yang dapat diungkapkan melalui penelitian ilmiah. Misalnya, ya, positivism sosiologis bertujuan untuk menerapkan metode ilmiah dalam mempelajari masyarakat. Nah, lalu selanjutnya tahapan perkembangan pengetahuan. Jadi ada yang namanya hukum 3 tahap di sini, Pak. Yaitu yang pertama tahap teologis, yang kedua adalah tahap metafisik, dan ketiga adalah tahap positif. Lalu yang keenam, optimisme terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Jadi pandangan positivism ini, para positivis percaya bahwa dengan menerapkan metode ilmiah, masyarakat dapat mencapai kemajuan dan memperbaiki kondisi sosial. Ya, ilmu pengetahuan dianggap sebagai kunci untuk memahami dan mengendalikan alam, serta membangun masyarakat yang lebih rasional dan adil. Akan tetapi, dari banyaknya yang telah diuraikan, ternyata ada juga kritik terhadap aliran ini, Pak Mas Rido. Apa saja sih
kritik terhadap aliran ini, yaitu yang pertama adalah keterbatasan empirisme, yaitu positivism dianggap terlalu reaktif karena membatasi pengetahuan pada apa yang dapat diamati dan diukur, mengabaikan dimensi lain seperti nilai-nilai, etika, dan estetika. Yang kedua adalah reduksi pengetahuan, yang dimana positivism dianggap terlalu reduktif karena membatasi pengetahuan pada apa yang diamati. Ya, Bapak. Yang maaf ya, yang ketiga adalah pengabaian konteks sosial dan budaya. Jadi di dalam pandangan positivism ini, konteks sosial dan budaya diabaikan ya. Jadi dalam studi sosial, positivism seringkali dianggap mengabaikan peran konteks historis, budaya, dan subjektivitas manusia dalam pembentukan pengetahuan. Nah, jadi itu yang pertama mengenai positivism. Yang kedua adalah konstruktisme atau pandangan konstruktivism ya. Konstruktivism. Nah, dari dalam pandangan ini tadi telah dijelaskan bahwa pengetahuan itu dibangun oleh individu, bukan ditentukan sebagai suatu kebenaran yang objektif dari realitas luar ya, Pak ya. Jadi dibangun oleh individu ya. Poin-poin utamanya adalah pengetahuan dikonstruksi oleh individu ya. Pandangan ini memandang bahwa setiap individu membangun pemahaman mereka sendiri tentang dunia berdasarkan pengalaman. Jadi mereka membangun pandangan mereka terhadap sesuatu yang ada di dunia ini berdasarkan dari pengalaman mereka sendiri gitu ya. Oke, lalu selanjutnya yang kedua adalah realitas kebenaran ya. Dalam konteks konstruktivism, kebenaran tidak dipandang sebagai suatu yang absolut dan objektif. Nah, sebaliknya, kebenaran dianggap sebagai suatu yang relatif, bergantung pada perspektif, ya, konteks dan pengalaman seseorang. Nah, kita contohkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, Bapak ya. Bisa saja, umpamanya kita pergi ke suatu tempat gitu ya, dengan berjalan kaki umpamanya 5 km, contohnya gitu ya. Menurut pandangan kita, ya 5 km itu sekalian olahraga lah saya berjalan kaki. Tapi menurut Bu Eko umpamanya bahwa ngapain sih jalan jauh-jauh? Sekarang kan kita sudah punya alat kendaraan, baik motor maupun motor listrik ataupun mobil dan lain sebagainya macamnya, gitu ya. Itu contohnya. Yang ketiga adalah peran konteks dan pengalaman. Pengalaman seorang dengan konteks tempat itu sangat penting ya dalam proses konstruksi pengetahuan. Artinya pengetahuan tidak dapat dipisahkan dari latar belakang budaya, sosial, dan historis di mana seseorang hidup. Ya, jadi dalam pandangan ini bahwa pengalaman seseorang mengenai budaya, sosial, ya, lingkungan dan lain sebagainya macam itu akan terkait dengan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. Nah, lalu selanjutnya aliran ini berpendapat pembelajaran aktif ya, di mana pendidikan dengan mengusulkan bahwa belajar itu prosesnya harus aktif. Ya, siswa tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi mereka harus terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Nah, kita kaitkan juga dengan materi wawasan pendidikan ya mengenai kurikulum ya, di mana salah satu hal yang kita bahas adalah kurikulum merdeka. Nah, ini bisa jadi ya, bisa jadi ini adalah implementasi dari pandangan konstruktivism ini, di mana mahasiswa harus aktif terlibat di dalam pembelajaran. Lalu selanjutnya, konstruktivism radikal, yaitu salah satu varian dari konstruktivism adalah menyatakan bahwa realitas yang kita pahami hanyalah hasil dari konstruksi pikiran kita. Jadi menurut pandangan ini, tidak ada kebenaran objektif yang dapat diketahui karena semua yang kita ketahui adalah hasil interpretasi individu terhadap realitas. Ya. Nah, lalu selanjutnya ada kritikan juga terhadap aliran ini. Yang pertama kritikannya adalah kebingungan antara relativism dan objektivitas. Yang kedua kurangnya fokus kepada fakta objektif. Yang ketiga adalah kompleksitas proses pembelajaran. Lalu aliran yang terakhir adalah aliran pragmatism. Nah, ini tadi setelah dijelaskan bahwa aliran ini pembelajaran harus berpusat pada siswa dan pengalaman nyata mereka, begitu ya. Jadi dalam aliran ini ditekankan bahwa pembelajaran itu harus berpusat pada siswa dan pengalaman mereka. Nah, kritik terhadap pragmatism ini, yang pertama relativisme kebenaran, yang kedua kurangnya fokus pada prinsip-prinsip tetap, yang ketiga adalah ketergantungan pada hasil. Nah, mungkin itu penjelasan saya yang cukup panjang lebar ya Mas Rido ya. Nah, silakan Bu Fadilah kalau seandainya ada yang mau ditambahkan. Sudah cukup, Bu Risa sudah sangat lengkap untuk saya. Terima kasih Bu Risa. Baik, terima kasih Bu Fadilah. Mohon izin Prof, apakah ada tambahan Profesor? Lanjut dulu.
Lanjut dulu. Baik, Bapak Ibu, Profesor, mohon izin, apakah pertanyaannya cukup dua saja atau kita tambah lagi, Prof? Silakan, Oke, baik. kelas. Selanjutnya kita, atau ada teman-teman dulu yang mau memberikan pandangan terhadap apa yang barusan kita bahas? Silakan, mari kita perdebatkan supaya diskusi kita seru lagi seperti minggu lalu. Mungkin saya hanya meringkas saja kali Bu ya terkait Ah, jawaban tadi. Eh, boleh, Mas. Positivism itu mungkin lebih pada fakta dan data ya. Kemudian Ya, konstruktivism pada proses dan konteks, sedangkan pragmatism pada aplikasi dan hasil. Itu jadinya ya ya, singkatnya. pengalaman nyata ya. Kalau Oke, pragmatism itu pada pengalaman nyata seseorang. oke, baik. Terima kasih. Oke, baik, sama-sama. Baik, kita lanjutkan teman-teman pada pertanyaan yang ketiga. Silahkan dari siapa? Bertanya, Bu. Dari Boleh saya, Bu? siapa? Oh, Saya Pak boleh nggak, Bu? Faiz. Oh, oke. Silakan Pak Faiz. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Risa atas pemaparannya yang luar biasa. Ya, eh, kalau kita perhatikan ya ternyata di dalam setiap ilmu pengetahuan itu pasti ada aspek filsafatnya jadinya ya. Iya, benar Terus Pak. bagaimana misalkan dalam konteks sekarang ya, dalam konteks sekarang ini bagaimana filsafat itu bisa memberikan nilai-nilai kemajuan gitu. Sekarang kan eranya era digital, era serba cepat, era agile ya. Di mana-mana kita bicara tentang transformasi digital, bagaimana filsafat bisa masuk ke sana gitu. Karena ini penting terkait dengan generasi yang sekarang yang apa namanya kurang dirasa kurang deep gitu. Dalam berpikir itu kurang deep sekarang. Karena kan di medsos itu kan serba cepat, semuanya serba short gitu kan. Sehingga tidak deep lagi, mereka tidak bisa deep thinking gitu. Sementara filsafat itu kan menghendaki adanya deep thinking gitu. Nah, gimana ini biar generasi masa depan ini juga punya cita rasa filsafat ya terhadap apa sains-sains yang mereka pelajari saat ini gitu. Terima kasih Bu Rizka. Oke, baik. Terima kasih Pak Faiz. Jadi bagaimana filsafat eh, tersinkronisasi dengan era saat ini gitu ya Pak ya, poin dari pertanyaannya. Halo Pak? Oke, kehilangan sinyal. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Tujuan transformasi digital sekarang gitu. Oke, baik Pak Faif. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua dari Pak Heri. Silakan Pak Heri. Baik, terima kasih Bu Risa. Izin Prof. Ya. eh, menyampaikan pertanyaan tadi kita sudah sama-sama ketahui bahwa filsafat dan penelitian ilmiah memiliki hubungan yang erat. Filsafat juga mempengaruhi bagaimana penelitian ilmiah harus dilakukan secara etis. Bisa tolong dijelaskan contoh masalah etis dalam penelitian ilmiah? Terima kasih. Oke, baik Pak Heri. Terima kasih Pak Heri. Baik, Bu Fadila. Silakan Bu Fadila untuk menjawab pertanyaan pertama. Maaf Bu, pertanyaannya tadi diulang. Oke, bagaimana eh kan filsafat itu Yes. tersinkronisasi dengan semua keilmuan ya. Kalau nggak salah saya pertanyaan Pak Faif seperti itu. Nah, bagaimana dengan zaman sekarang gitu ya, di mana semuanya sudah mengacu pada digital ya. Semua proses itu serba instan ya, serba mudah. Nah, bagaimana sinkronisasinya, Bu? Benar ya begitu Pak Faif ya? Ya, biar Ya, generasi mendatang itu bisa lebih Oke, ya. Silakan Bu ya, terima Fadila. kasih. Terima kasih jawabannya atas pertanyaan Pak Faik. Oke, saya akan menjawab filsafat kaitannya dengan era digital saat ini ya. Di sini filsafat memegang kunci peran dalam membangun kesadaran masyarakat akan membaca, menulis, serta sanggup kritis untuk memahami, menganalisis dan menafsirkan informasi yang diterima. Ya.
Jadi di sini filsafat memainkan bagian penting atau peran penting dalam hal ini ya. Jadi kemajuan teknologi dan akses yang mudah terhadap informasi digital telah menciptakan tantangan yang baru yang dilakukan dalam memahami dan menafsirkan informasi yang kita terima. Di sini filsafat membantu kita mengembangkan keterampilan kritis yang diperlukan untuk menyaring informasi apa saja nih ya. Jadi apakah berita itu hoax, apakah berita itu manipulatif ya. Jadi di sini kita harus mempunyai keterampilan yang kritis ya, menyaring informasi di era digital ya. Di sini filsafat juga mengajarkan keterampilan berpikir kritis dan analitis di mana bisa mengevaluasi informasi yang kita baca. Dalam konteks ini filsafat memberikan panduan yang sangat berguna buat kita ya. Oke, segitu aja menurut saya. Kemudian di sini kita juga dapat mengembangkan kesadaran akan nilai-nilai etika dan merenungkan dampak sosial dari penggunaan teknologi digital. Di situ kita dapat mengembangkan literatur digital yang komprehensif, di mana kita tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga pemahaman mengenai implikasi sosial dan etika dalam menggunakan teknologi tersebut. Ya, jadi di era digital yang kita hadapi saat ini, kita menghadapi seperti isu-isu ya penggunaan data pribadi, penyebaran kebencian atau hoax ya, penyalahgunaan medsos ya. Jadi secara keseluruhan filsafat membantu kita merenungkan makna kehidupan dan keberadaan pribadi kita, serta memberi kita kesempatan untuk memikirkan makna hidup, nilai-nilai yang penting, dan juga bagaimana cara kita menjalani kehidupan. Ya. Oke, itu saja sih menurut saya. Terima kasih Pak Faid atas pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih Bu Fadila ya, sudah dijelaskan oleh Bu Fadila ya Pak Faif ya. Tapi ingin saya tambahkan bahwa sebenarnya ini adalah PR bagi kita pendidik ya. Karena itu mungkin kalau saya berpandangan kita diberikan mata kuliah filsafat ini ya, jika di ilmu kependidikan ataupun di ilmu psikologi biasanya ada mata kuliah filsafat. Di mana ketika kita bisa mengetahui, lalu kita bisa mengimplementasikan terhadap dunia pendidikan. Ya, jadi kita juga bisa memberitahukan kepada anak didik kita. Di mana contohnya nih di manajemen Bapak Ibu, kita tidak mendapatkan filsafat ya kalau di S1. Jadi kitalah sebagai pendidik yang nanti akan menggerakkan gitu ya. Kalau seandainya ada pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang tadi dilontarkan oleh Pak Faif, nah ini tugas kita ke depan Pak Faif memang berat ya Pak ya. Tapi kita harus semangat ya bagaimana agar apa namanya zaman sekarang yang serba cepat, serba instan ya, ada etika yang kadang-kadang dilanggar gitu ya Pak ya. Tidak ada apa implementasi dari ilmu-ilmu filsafat. Mungkin nah, ini adalah tugas kita memberitahukan kepada anak didik kita. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau memberikan komentar? Silakan. Setelah saya ambil data itu. Silakan. Oke. Burisan. Halo, silakan Pak Abe. Sedikit komentar. Halo. Ya, silakan kedengaran Pak. Saya setuju sekali dengan statement Burisan. Suara saya terdengar ya. Pada saat anak didik misalnya setingkat SD, SMP, SMA, gitu kan. Sorry, ada yang lewat. Oke. Bisa dikatakan mereka pun juga tidak seperti kita-kita atau kawan-kawan kita yang mengenyam pendidikan tinggi, yang punya akses terhadap apa itu yang namanya filsafat. Tapi memang peran pendidik dalam hari ini guru, ya bukannya saya ingin melempar tanggung jawab ini kepada guru, tapi memang guru-guru itu mempunyai peranan yang cukup besar, ya, bagaimana mengenalkan sesuatu yang sesuatu istilah-istilah seperti filsafat dan lain sebagainya, pembahasan berbasis filsafat kepada anak didik ya setingkat SD, SMP, SMA, sehingga
mereka pun juga akan terbiasa bagaimana apa, proses berpikir itu berjalan, bagaimana menyelesaikan masalah itu mereka bisa lakukan dengan tentu saja dengan beberapa metodologi-metodologi yang sesuai dengan permasalahan mereka. Jadi saya setuju juga terhadap Bu Risa ya terkait dengan akses mengenai ilmu filsafat ini memang ya mereka yang mengenyam pendidikan pendidikan tinggi yang mendapatkan itu dan dan akses itu pun juga bisa diberikan ya ilmu ini bisa diberikan dalam aplikasi mereka di dunia pendidikan menengah dan eh, apa dasar seperti itu melalui guru-guru dalam tanda kutip bukannya menyerahkan tanggung jawab ini kepada para guru tidak tapi mereka punya akses kepada mereka yang lebih dominan. Terima kasih Bu Risa. Baik, baik Pak Abe. Terima kasih Pak Abe. Jadi benar ya, kenapa di dalam ilmu pendidikan biasanya salah satu mata kuliah yang wajib diampu adalah mata kuliah filsafat. Jadi itulah PR kita bersama Bapak Ibu. Semoga kita bisa menyebarkan keilmuannya kepada anak didik kita ya. Lalu selanjutnya mohon izin Profesor, apakah ada tambahan Prof? Halo Prof? Oke, baik. Mungkin nanti di akhir kita akan minta arahan pada Ya, Profesor. halo. Ada tambahan Prof? Izin Prof? Jadi tadi kan ada pertanyaan tentang kaitan filsafat dengan penelitian ilmiah, apalagi itu tadi. Disinggung juga etika tadi ya. Ya, belum belum dijawab kelompok kami, Belum Prof. dijawab Oh, belum. Belum, Prof. Oke, oke, lanjut dulu kalau gitu. Iya, baik, izin. Terima kasih, Prof. Nah, Ya. tadi ditanyakan oleh Pak Heri ya. Pak Heri bertanya, contoh masalah etis dalam penelitian gitu ya, Pak ya. Apa saja sih contoh masalah etis dalam penelitian? Saya mohon izin menjawab ya, Bu Dila ya. Oke, dan Bapak Ibu, izin Profesor. Yang pertama, yang kita ketahui dan kita amati sehari-hari adalah plagiarisme, Bapak Ibu. Ya, tidak etis rasanya ketika kita memplagiat punya orang lain. Makanya sekarang di dalam penelitian kita, baik mau mau penelitian internal maupun hibah ataupun apa saja kita sekarang ada yang namanya cek Turnitin ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu masalah plagiarism adalah masalah menyalin karya orang lain tanpa memberikan kredit yang layak. Nah, itu adalah salah satu masalah etis di dalam penelitian. Yang kedua adalah manipulasi atau fabrikasi data. Nah, banyak sekali kita temukan Bapak Ibu, ya apalagi di skripsi-skripsi. Kadang-kadang kita temukan bahwa anak-anak itu membeli skripsi mereka kepada orang lain dengan harga 1,5 juta, 2 juta gitu ya. Karena mungkin kita sebagai pembimbing yang kurang 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 detail atau kurang memperhatikan anak didik kita gitu ya Bapak Ibu ya. Ini lagi-lagi kalau saya PR bagi kita Bapak Ibu bahwa ternyata faktanya ketika kita tidak memperhatikan secara detail anak didik kita, maka kebanyakan terjadi manipulasi data. Nah, bukan hanya anak didik kita, tapi kita pun dosen kadang-kadang, maaf ya Bapak, manipulasi data, ada juga yang seperti itu. Tapi insya Allah yang ada di dalam forum ini tidak terlibat ya Bapak Ibu ya. Sehingga penelitian-penelitian yang kita lakukan itu adalah penelitian-penelitian yang benar apa adanya. Lalu yang ketiga adalah ketidakjujuran dalam publikasi. Saya mohon izin waktu itu pernah mendebat salah satu grup ya Bapak Ibu ketika ada yang beli Scopus gitu ya, ada yang beli Scopus, silahkan list namanya gitu ya. Lalu saya saat itu mendebat bahwa Bapak Ibu kita adalah seorang akademisi, tidak etis rasanya ketika kita membeli tanpa ikut apa namanya terlibat di dalamnya. Nah, itu adalah permasalahan etis, salah satu permasalahan etis yang ditemukan di lapangan. Yang keempat adalah eksploitasi subjek penelitian, yaitu menggunakan subjek penelitian secara berlebihan, membuat mereka umpamanya kelelahan, tidak memperhatikan keselamatan mereka, tidak memperhatikan kesejahteraan mereka, tidak memperhatikan hak-hak mereka gitu ya demi kepentingan kita pribadi atau kelompok. Lalu yang selanjutnya adalah penelitian tanpa persetujuan yang inform atau inform consent itu ya dah masalah penelitian pada subjek ini tanpa menjelaskan risiko, tujuan dan prosedurnya gitu ya. Sehingga nggak tahu nih dan berdampak kepada risiko fisik ataupun psikologis yang tidak diharapkan oleh peserta gitu ya.
Lalu selanjutnya ke rahasia atau privacy. Nah, kita di dalam meneliti biasanya kan menyebar kuesioner ya Bapak Ibu ya, bahwa data ini akan kami rahasiakan ya. Data ini hanya digunakan untuk tujuan penelitian, sedangkan kita sebarkan kepada orang lain. Nah, itu masalah yang tidak etis di dalam penelitian. Lalu konflik kepentingan, ada juga yang konflik kepentingan nih Bapak Ibu, permasalahan etisnya. Ya, biasanya kadang-kadang memiliki kepentingan finansial atau pribadi yang mempengaruhi hasil interpretasi dalam penelitian. Nah, yang selanjutnya adalah penyembunyian hasil negatif. Jadi biar penelitian kita ini baik-baik saja di depan khalayak, lalu hasil yang negatif dari penelitian ini kita sembunyikan. Nah, itu adalah 8 masalah etis yang ada di dalam penelitian Pak Heri. Oke, baik Pak Heri, apakah bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Cukup, Bu Risa. Iya, baik. Ada tambahan Bu Fadila? Udah cukup, Bu. Ada tambahan? Oke, Udah cukup. cukup. Baik. Terima kasih. Mohon izin Profesor. Mohon izin untuk arahan dan tambahannya Profesor. Terima kasih. Baik. Jadi tadi membahas tentang etika di dalam penelitian. Ya. Nah, di dalam filsafat juga ada filsafat etika atau juga dikatakan sebagai filsafat moral. Ya. Jadi kalau ada suatu pelanggaran di dalam penelitian tadi sebetulnya sudah disampaikan oleh Mbak Risa ini tadi kan, bahwa seorang peneliti itu ya harus apa namanya tidak atau etika yang apa namanya yang di dalam kegiatan akademik ya. Banyak terjadi misalnya tadi sudah disampaikan adanya eh, mengambil gitu tulisan orang gitu tanpa mencantumkan itu jelas sudah pelanggaran tanpa mencantumkan sumbernya ya. Jangankan orang yang punya orang lain ya, punya diri kita sendiri itu sudah dianggap sebagai plagiasi gitu ya. Jadi tulisan kita kemudian kita pindahkan lagi ke yang lain itu juga disebut plagiasi. Simpelnya jangan plagiasi gitu ya, diolah lagi lah kalimatnya ya. Itu kan artinya ada proses berpikir ya di dalam menulis tadi. Jangan ceplok sini masuk. Dulu sempat rame di kita sebetulnya ya. Ada ya ya malu juga sih dulu seorang doktor ya yang kemudian sampai dibahas rame ya, lalu kita minta untuk dicabut karena dia memplagiasi. Jadi semua disertasi dia itu setelah ditelusuri dan diteliti ada plagiasinya, sehingga sampai orang tersebut diminta untuk dicabut gelar doktornya. Terjadi itu ya, itu malah seorang pejabat lagi ya. Ya mungkin beda lah. Kalau Bu Risa kan dia ngajar, paling nggak moral-moral ataupun etika di dalam penulisan itu dia perhatikan. Kalau kalau pejabat kan mungkin belum sempat atau nggak sempat gitu ya. Biasanya gitu kan? Atau dia Ya, suruh lah benar, ya, Prof. ada apa staf ahlinya gitu, lu tulis aja nih. Ya, itu banyak terjadi, Bu. Nah, jelas dia kan cuma menghafal apa yang ditulis oleh orang lain tadi. Nah, kita sebagai akademisi ya nggak boleh gitu. Konsekuensi lah. Kalau mau mengambil doktor ya harus betul-betul di dalam melakukan penelitian itu. Kok ada suaranya lagi? Kayak Karim nih ya. Izin, Mas Pak Karim ini Karim. dosen ini, Heeh. Mas Karim nih ya. Jadi dia kalau bikin jurnal itu ya dia harus betul-betul apa namanya sesuai dengan kaidah-kaidah ataupun nilai-nilai yang ada gitu. Jadi jangan melakukan pelanggaran intinya gitu. Jangan memplagiasi. Ya. Satu itu aja. Ya. Itu sisi etikanya. Jika Anda akan mengambil penerangan orang lain, tolong dicantumkan kata siapa. Ya, makanya ada catatan kaki gitu kan. Nah, jadi itu ya yang harus dilihat dalam etika penelitian tadi. Kemudian jangan mengada-ada. Dan ini pernah terjadi juga. Misalnya Anda meneliti pengaruh X terhadap Y umpamanya gitu.
ternyata setelah dilakukan uji coba, data diolah, nggak ada pengaruhnya. Nah, lalu mulailah diolah-olah lah supaya ada pengaruh gitu loh. Nah, itu kan nggak boleh juga. Ya apa boleh buat? Ternyata dari penelitian Anda, kalau walaupun itu menurut teori ada pengaruh, tapi dari hasil penelitian Anda tidak ada pengaruh. Apa yang salah di situ? Apakah instrumen yang Anda buat tidak jelas atau mungkin si respondennya yang asal-asalan? Nah, itu harus dikemukakan. Jika terjadi demikian, maka dilakukan lagi penelitian lebih lanjut. Demikian, Bu Risa ya. Ini masalah Baik, terima kesehatan. kasih Ya. Profesor. Nah, ini menarik sekali ya teman-teman. Nah, silakan kita izin memperdebatkan dulu kalau ada yang bisa diperdebatkan ya Prof. Karena Oh, saya yakin Bapak Ibu mendiskusikan memiliki gitu ya. pengalaman-pengalaman yang Mendiskusikan. bisa kita sharing bersama-sama di sini. Boleh Oke, diskusi, Bu silakan. Risa. Boleh, saya. Ya, Ya, ya diskusi silakan lah. Pak Ya, Vivian. Ya, baik. silakan Pak. Terima kasih, Bu Riza, Prof, izin, dan teman-teman yang lain. Jadi memang terkait dengan filsafat ini, ada kecenderungan untuk punya rongga, punya apa ya, ada sisi kesalahan dan semacam moral hazard juga di dalam, ada etika dan lain-lain. Sehingga hasilnya itu eh, memang cenderung ada tahapan gitu ya. Kalau kita tahu di ilmu pengetahuan itu kan pertama kan teori, terus kemudian berkembang sudah established jadi hukum gitu kan. Nah, eh, saya melihat bahwa ilmuwan yang bersifat filsafat ini kemudian menjustifikasi yang mungkin diskusi yang lalu ya terkait dengan eh, apa ya agama di dalam Filsafat pengetahuan-pengetahuan itu, pengetahuan. ah, sehingga harusnya jadi tidak relevan kalau teori-teori yang mereka kembangkan itu kemudian ada hasil, kemudian bertentangan dengan apa yang ada katakanlah teori-teori teologi gitu, kemudian menganggap bahwa teologi itu jadi salah gitu kan. Padahal hasil yang mereka kerjakan tuh belum tentu juga sempurna dengan apa yang mereka dapatkan. Belum para taraf sempurna mungkin seperti hukum lah ya. Hukum kan berarti established kayak hukum Newton, hukum apa, hukum Archimedes. Berarti itu kan sudah tidak ada perubahan. Tapi kalau masih istilah teori, nah itu kan masalahnya. Teori Darwin, teori apa yang biasanya itu banyak bertentangan dengan itu. Nah mungkin bisa teman-teman atau Prof juga sampaikan beberapa hal ya. Karena menurut saya antara kalau kita kaitkan ya minggu lalu uh, agama dan filsafat ibarat orang masuk dalam hutan belantara. Agama itu memberikan semacam guidance ya, diasumsikan bahwa yang tahu, yang membuat hutan, kemudian yang tahu isi dalam hutan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga memberikan guidance, semua sudah ada guidance di dalam. Sedangkan kalau filsafat itu terjun di dalam hutan yang tidak ada nol, kemudian mereka belajar, membuat api segala macam sampai pengetahuannya baik sehingga bisa memperkirakan, bisa membuat semacam apa teori-teori dan bagaimana survive di dalam hutan itu dengan cara dia sendiri gitu. Nah, itu perbedaannya. Nah, mungkin ada irisan-irisan di dalam. Nah, mungkin itu sebagai apa ya? Mungkin kita bisa mendiskusikan lebih lanjut sehingga saya merasa bahwa kadang-kadang filsafat itu offside gitu dengan apa yang dia dapatkan gitu. Padahal belum established dia punya hukum, tapi sudah menjas bahwa apa yang ada di dalam hukum-hukum teologi itu udah salah. Padahal itu kan dia berkembang gitu. Mungkin itu aja. Makasih Oh teman-teman dan baik, Prof. terima kasih Pak Vivian. Menarik sekali ya apa yang disampaikan oleh Pak Vivian. Boleh Bapak Ibu menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Vivian? Ya, sekarang kita diskusi terbuka ya mengenai materi ini. Silakan Bapak Ibu kalau ada Mbak Izin, Purwatiningsih, Mbak Nining mau izin Bu. menanggapi Mbak Nining? Oh Boleh? enggak, kalau saya lebih ke arah mau bertanya sih Bu. Oke, baik.
Mungkin kita tanggapin dulu ya apa yang Ya, boleh. disampaikan oleh Pak Vivian. Pak Bisri, boleh Pak Bisri, silakan. Ya, kalau saya sih lebih tadi yang diskusi di awal ya, Mas. Yang apa? Bukan diskusi di awal sebelumnya masalah etika ya, etika dalam ilmu pengetahuan. Kalau saya lebih melihat dari sudut pandang lain, dari sudut pandang lainnya begini. Ya ini memang akan menjadi diskusi dan renungan kita bersama juga sih. Karena di satu sisi ketika kita bicara etika itu ada beberapa hal yang mungkin misalnya menjadi kesulitan. Yang pertama itu kesulitan dalam standarisasi etika. Karena eh, ini misalnya beberapa terjadi di pengembangan ilmu pengetahuan gitu, entah itu di pengembangan biologi gitu dengan cloning gitu. Nah, dulu juga istilahnya saya juga pernah ngalamin pada masa-masa stem cell di awal pengembangannya gitu. Ini masalah etika ya, ya kan, masalah etis gitu. Nah, ini malahan istilahnya ketika standarisasi etika ini berbeda begitu, istilahnya di antara suatu komunitas masyarakat gitu, ini menjadi kesulitan tersendiri gitu. Sehingga malahan masalah etika ini dianggap sebagai penghambat ilmu pengetahuan begitu dan teknologi. Ya tadi yang seperti contoh yang saya bilang gitu. Misalnya di di satu negara mungkin permasalahan cloning ya ya nggak masalah gitu, sudah oke aja jalan gitu. Nah mungkin di negara lainnya menjadi suatu hal yang wah ini nggak bisa begitu, nggak masih tidak diperbolehkan gitu. Nah ini juga ya terkait juga di masalah ketika etika ini sudah apa ya di di iniin secara diimplementasikan secara birokratis sehingga terkadang etika itu menjadi monopoli gitu, monopoli suatu kelompok gitu dan menjadi pembenaran bahwa untuk melakukan suatu penghalangan-penghalangan tertentu untuk kemajuan-kemajuan padahal untuk kemajuan yang lebih luas lagi begitu. Nah, ini hal-hal yang seperti ini saya pikir misalnya kalau misalkan tadi secara gampang kita bicara etika bahwa ya plagiasi ya gampang lah itu etikanya nggak boleh. Terus kemudian yang lain-lainnya begitu. Nah, ketika kita bicara tadi masalah standarisasi, kemudian apa namanya birokratisasi sehingga menghasilkan dominasi suara tertentu begitu. Ini malahan etika ini dianggap sebagai penghambat pengajuan ilmu pengetahuan. Nah, mungkin itu yang istilahnya timbul di dalam benak saya yang mungkin uh, terus yang seperti apa gitu etika dalam ilmu pengetahuan ini gitu. Mungkin itu saja cukup dari saya. Oke, baik ya. Jadi ada dua hal. Yang pertama adalah yang disampaikan oleh Pak Vivian, yang kedua apa yang disampaikan oleh Pak Bisri ya. Nah, ternyata ada beberapa fakta yang disampaikan bahwa etika itu dianggap menghambat ilmu pengetahuan. Nah, bagaimana pandangan Bapak Ibu ya ada di kelas ini? Ada yang mau berkomentar mengenai poin-poin ini? Oke, Dikit silakan. komentar, Ibu, ya terhadap Silakan Pak B. Pak Bisri ya bahwa etika menghambat ilmu pengetahuan. Oke, terkait dengan yang dibicarakan oleh Prof. Henry ya, Prof. Henry tadi ya, etika itu kan atau norma norma itu kan bukan sesuatu yang tertulis. Oke, sampai titik ini mungkin semua setuju ya. Nah, eh, etika dengan statusnya Prof. Henry, saya coba mereview tadi, mensitasi artikel sendiri pun terkena plagiasi. Ya, ini kata kuncinya. Ini kan terkait etika. Mensitasi artikel kita sendiri pun juga terkena plagiasi. Saya teringat satu konsep juga. Pada saat kita meneliti, ada dua kemungkinan. Apakah kita menggali di tempat lain atau kita menggali lebih dalam. Nah, terkait dengan menggali lebih dalam, eh, secara otomatis kita akan menggunakan, karena kita sebagai peneliti,
kita akan menggunakan hasil-hasil penelitian kita pribadi yang terdahulu, ya. Mungkin mindset saya suatu hal yang aneh apabila kita mensitasi diri kita sendiri terkena plagiasi. Tapi mau diapa? Mau diapakan lagi? Eh, Norma etik yang berlaku kan saat ini seperti itu. Jadi mau nggak mau, ya kata Prof tadi, ya kita olahlah sedikit. Ya jangan sampai terkena plagiasi. Ya, ya mungkin dengan parafrase dan lain sebagainya. Ya, walaupun itu hasil artikel apa hasil publikasi kita terdahulu, walaupun kita mensitasi, intinya kan kita mensitasi diri sendiri. Jadi saya pikir etika terkait dengan etika yang Pak Bisri katakan tadi agak sedikit bias kalau kita mensitasi diri kita sendiri. Pak B, mohon maaf Pak, suaranya terputus-putus Pak. Kemute tuh Pak Abi, kemute. Ya, ke-mute Pak. Masih di mute Pak B, punten. Nyale mungkin, Mbak. Silakan Baik, Pak B. selanjutnya sedikit. Jadi ada sesuatu yang menurut saya etika terjadi pergeseran ya terkait yang tadi saya bicarakan bahwa kita akan terkena melanggar norma dan etika sebagai seorang peneliti pada saat kita mensitasi diri kita sendiri plak-ketiplak artinya, oh sorry, saya pakai bahasa itu ya plak-ketiplak artinya kita copy paste walaupun itu artikel kita sendiri. Ya memang itu yang terjadi. Artinya etika ini bergeser ya seperti itu. Walaupun saya kurang setuju ya. Ya nah mungkin nanti dibahas lagi sama Prof ya. Ya, kita mensitasi diri kita sendiri dengan tujuan menggali lebih dalam dari apa yang coba kita explore ya atau yang kita ungkap. Terima kasih, Bu Lila. Terima kasih Pak Baik, Bisri. Ya, saya setuju Pak Bisri. baik Siang, Pak Bu B. Risma. Akan Siang, Bu. iya Pak Bisron, Ya, silakan Pak Bisron. Tapi punten Pak mau bertanya dulu, Profesor, punten sampai jam berapa kita hari ini, Prof? Takutnya Prof jemput cucu, Prof. Ya jam 12 lah, 12 lewat dikit. Jam 12, Nah, baik. Pak ini masih Bisron, menarik karena nih kita soalnya. Kayak kemarin lagi. cuman 6 menit lagi, maka mohon izin untuk perdebatan kita saya tutup dulu ya. Kita lanjutkan di next sesi. Dan sekarang mohon arahan dan tambahan dari Profesor. Silakan, Prof. Saya hanya menanggapi yang terakhir dari saudara siapa tadi, Budi ya? Pak Bisri, Prof. Pak Bisri ya. Ya, Bisri, saudara Bisri tadi mengatakan bahwa mensitasi tulisan kita sendiri dianggap sebagai plagiasi. Maksudnya gini loh. Ya, Prof. Itu saya, Prof. Ya, Budiono. ya. Budiono kan. Jadi gini, Bud. Mensitasi tulisan sendiri itu Siap, tidak siap, Prof. dilarang sebetulnya ya. Tetapi harus dicantumkan. Contoh ya. Saya melakukan suatu penelitian yang terkait misalnya dengan model pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir nih baru aja nih. Nah kemudian dulu nggak ya 2-3 tahun yang lalu saya pernah melakukan penelitian itu. Nah pada saat saya mensitasi penelitian sebelumnya itu harus saya cantumkan Henry Arianto dan kawan-kawan bla 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 judulnya apa tahun sekian gitu loh. Ah itu nggak apa-apa kalau begitu. Cuman yang terjadi tadi adalah memindahkan apa yang sudah ditulis terdahulu ke tulisan yang baru tanpa mencantumkan sumbernya dari mana kita mengambil. Nah, itu yang nggak boleh, ya. Itu itu memang ya tidak etis gitu. Walaupun itu sebetulnya tulisan kita sendiri kok, ya. Tidak boleh. Artinya kita tetap harus mencantumkan sumber pada saat kita menulis yang berikutnya. Itu loh, Bud. Ya, jadi masalah etikanya begitu saja, aturannya Oh, begitu, ya. ya, Nah, ya. apalagi Ya, ya. Jadi, tulisan ya, orang ya. gitu loh, Terima kasih, tulisan Prof. orang. Ini tulisan orang dicaplok, dipindahin. Data misalnya, BPS misalnya, menurut apa berdasar menurut saya gitu misalnya bahwa pertumbuhan
ekonomi di masyarakat pesisir itu adalah sekian persen di bidang apa gitu. Ya, sektor perikanan, ya, bisa juga sektor wisata bahari dan sebagainya. Nah, kalau itu kita tidak cantumkan sumbernya dari mana Anda dapat sekian persen itu, mengatakan pendapat kita, padahal itu adalah dari BPS, itu juga salah, nggak boleh, ya. Atau mungkin penelitian Budiono. Nah, terus saya menulis masih terkait teori-teorinya ataupun datanya itu bisa saya ambil dari Mas Budiono nih ya. Nah saya nggak cantumkan itu nggak boleh, itu nggak, tidak etisnya di situ, ya. Jadi ini yang harus kita jaga. Jangan sampai terjadi mahasiswa S3 kita melakukan hal-hal seperti itu. Cukuplah dulu sempat geger. Oke ya, begitu. Anu Bu Ya, Prof. Bu Risa ya. Jadi Baik. jadi presentasi itu menurut Budiono, saya sendiri ya. Ya, 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 Budiono ya pada penelitian ya. judulnya Kayaknya apa, gimana gitu. apa Ya lah, gitu. nggak apa-apa lah. Ya, ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Abe, terima Siap, kasih Prof. Thank you, Prof. Profesor. Thank you. Oke. Menarik sekali ya Bapak Ibu diskusi kita pada hari ini. Ada satu yang belum kita tanggapi, yaitu dari Pak Vivian. Tapi tenang saja, depan, maka minggu depan kita tanggapi ya Pak Vivian ya. Jadi Suruh aja dia jawab materi-materi sendiri diskusi kita itu. Siap, selalu siap. bersambung ya Prof. Kalau Ya. kemarin Suruh aja kalau Vivia kemarin jawab agak sendiri lah, ya. iya. Siap, siap. Baik. Udah nambah belum Baik. ya? Anggota kita nggak nambah lagi. Ya udahlah, Belum, Bro. minggu lalu saya belum bisa. Ini aja sebetulnya mata saya kalau lama, ya kalau Risa memang blur dia ya, Ya. kameranya Iya, bener. nggak, karena jatuh waktu Iya. presentasi ini jatuh laptop saya Prof. Jadi rusak kameranya Prof. Oh pantes makanya. Eh, eh. Saya pikir Waktu mata saya presentasi tadi ya. Mamuit organizational behavior jatuh Prof Oh, sampai sampai renggang gitu. Insya Allah habis ini diperbaiki Prof mau. servis dong. Oke, Minta tolong sama oke. Sufyan tuh di teknik tuh ada servis komputer. Iya, iya baik, siap. Baik Prof. Terima kaskasih Prof. Terima Baik, kasih kita Bapak akhiri Ibu. dulu ya. Ya, baik. Bang. Terima kasih. Sedikit saya izin simpulkan 1 menit, Prof. Izin. Metode Ya. ilmiah dalam filsafat sangat diperlukan untuk menjaga kejelasan, ketelitian, dan ketepatan dalam berpikir serta pengujian argumen-argumen yang ada. Jadi itulah presentasi dari kelompok kami pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas tanggapan-tanggapan dari Bapak Ibu serta Profesor. Semoga keilmuan kita ini bisa kita implementasikan di dalam pekerjaan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup diskusi kita Waalaikumsalam. pada hari ini. Oke. Baik. Selamat siang, salam sehat selalu. Siang, terima kasih Profesor ya, Prof, terima lagi kasih Assalamualaikum. teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live ya. Oke. Ya, terima kasih. Makasih Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi. Saya nggak kelihatan semua. gambarnya. Pak Karim, Pak Sahir, kita bicara sebentar, minta panggungnya. Masya